Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 32, TPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan analisis isu global mengenai proxy war. Presentasi ini akan dibawakan oleh kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nandi Zulfarahim, Sarjana Pendidikan, Suhilmi, Sarjana Komputer, dan Dr. Helvita Nika. Indonesia saat ini tengah menghadapi isu-isu terkait dengan proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war merupakan suatu konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi konflik yang beresiko pada kehancuran fatal. Dalam menentukan isu global prioritas, kami melakukan beberapa tahapan analisis isu guna mendapatkan isu prioritas dan alternatif pemecahan masalah. Tahapan analisis isu tersebut antara lain tahapan pra-analisis, tahapan menapis isu, tahapan analisis isu, serta menemukan alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, tahap pra-analisis. Isu yang diangkat adalah peredaran narkoba di Indonesia, beredarnya hoaks tentang vaksinasi di Indonesia, serta penyebaran paham radikalisme yang terjadi di Indonesia. Analisis isu dengan metode Pentahelix. Pada metode Pentahelix ini ada 5 lini yang menjadi acuan. Yang pertama itu ada government atau pemerintahan, terus ada akademik, pendidikan, bisnis, sipil masyarakat, dan media. Untuk isu yang nomor 1 mengenai peredaran narkoba di Indonesia, kalau untuk di pemerintahannya belum terciptanya sinergi yang kuat antara pemerintah dengan komponen strategis lainnya seperti BNN pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sebagai leading sektor untuk berkomitmen memberantas narkoba. Kalau di bagian akademiknya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan narkoba. Kalau di lini bisnisnya tidak dapat dipungkiri narkoba ini merupakan bisnis besar yang sangat menggiurkan. Kalau untuk lini masyarakatnya, masyarakat harus turut serta aktif membantu dalam memberantasi penyalahan narkoba. Untuk dari media harusnya dapat menjadi kekuatan kritis yang konstruktif untuk memupuk kesadaran bahwa narkoba adalah musuh kita. Terus isu yang kedua mengenai beredarnya hoaks tentang vaksinasi di Indonesia. Untuk di lini pemerintahannya, pemerintah memiliki cara yang efektif serta tegas dalam melawan dan menindaklanjuti para pelaku berita hoaks tentang vaksin COVID-19. Kalau untuk bagian pendidikannya, kurangnya pengetahuan untuk menganalisis perbedaan berita faktual dan berita hoaks yang beredar. Untuk di lini bisnis, menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong tentang vaksinasi COVID-19. Untuk masyarakat selalu mudah untuk percaya terhadap setiap berita hoaks tentang efek samping vaksin yang disebarkan di berbagai media massa. Dan untuk di lini medianya, media sangat berperan dalam penyebaran berita hoaks yang menimbulkan keretakan dalam pemahaman masyarakat sehingga sebagian masyarakat menjadi enggan untuk melakukan vaksinasi. Terus isu yang ketiga, penyebaran paham radikalisme. Kalau di pemerintahannya terdapat dugaan dari publik bahwa isu radikalisme yang terjadi merupakan kondisi yang sengaja diciptakan oleh pemerintah untuk menutupi atau mengalihkan perhatian terhadap isu yang lebih besar. Dari segi masyarakat, dari segi pendidikannya, pendidikan moral dan bela negara di bagian akademik masih kurang. Di lini bisnis terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan radikalisme untuk kepentingan bisnisnya. Untuk masyarakat, radikalisme memang nyatanya mungkin rata-rata berkembang di dalam LSM atau ormas. Untuk medianya,
kurangnya integritas dari media dalam memfilter berita radikalisme. Selanjutnya, analisis isu menggunakan teknik USG. Analisis USG adalah salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring, yang dimana USG itu adalah kepanjangan dari U, urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, atau ditindaklanjuti. Yang S-nya seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang G-nya itu berarti growth, adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Nah, ini dia di tabel kita udah memasukkan jumlah skor setiap masing-masing isu. Kita mulai dari isu pertama, yaitu peredaran narkoba di Indonesia. Untuk urgensinya saya kasih 4, untuk seriusnya saya kasih 5, untuk growth-nya saya kasih 5, jadi total skornya ada 14. Terus isu yang kedua, beredarnya hoaks tentang vaksinasi di Indonesia. Untuk urgennya saya kasih 5, untuk seriusnya 5, dan growth-nya juga 5, jadi totalnya semua ada 15. Terus untuk penyebaran paham radikalisme, untuk urgensinya dan serius dan growth-nya saya kasih masing-masing 4, total semua ada 12. Jadi berdasarkan tabel terlihat jumlah skor tertinggi sehingga didapatkan yang ranking pertama, yaitu isu yang nomor 2 mengenai beredarnya hoaks tentang vaksinasi di Indonesia dengan total skor 15. Selanjutnya kami menganalisis secara mendalam dengan metode Fishbone. Di sini ada 4 aspek menjadi masalah yang kami telaah, yaitu pertama aspek environment, yang kedua aspek material, kemudian aspek man, dan aspek metodenya. Adapun aspek environment, karena masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan. Kemudian kurang peduli terhadap isu yang tersebar. Kemudian untuk materialnya di sini, karena masih didapati akun-akun sosial media yang menyebarkan berita hoaks. Kemudian untuk orang di sini, yaitu karena pemerintah kurang tegas bahkan sering mengabaikan isu hoaks yang tersebar. Kemudian masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoaks. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19. Adapun untuk aspek metode di sini, karena masyarakat masih awam dengan situs digital untuk mengecek kebenaran informasi. Kemudian kurangnya penapisan akan informasi yang beredar terutama di sosial media. Kemudian belum adanya sistem yang mampu mencegah tersebarnya berita hoaks. Kemudian kami melakukan analisis dengan metode SWOT. Adapun di metode SWOT ini ada 4 macam, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Adapun untuk strength atau kekuatannya di sini, karena sudah ada dasar hukum yang mengatur, yaitu Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 1. Kemudian sudah ada portal digital untuk mengecek kebenaran sebuah informasi sehingga terhindar dari berita hoaks. Kemudian adanya instansi pemerintah, tokoh pemerintahan, dan pakar yang aktif menyebarkan informasi di sosmed dan secara langsung. Kemudian untuk aspek weakness atau kelemahan di sini, karena kurang peduli terhadap lingkungan di masyarakat. Kemudian kurangnya penerapan tindak pidana sesuai Undang-Undang ITE, sehingga para pelaku penyebar hoaks tidak jera. Kemudian untuk aspek opportunities atau peluang di sini, yaitu karena pemerintah dan masyarakat sudah melaksanakan penegakan hukum untuk setiap pelaku penyebaran hoaks.
Kemudian sudah ada sosialisasi secara luas melalui berbagai platform kepada masyarakat agar melakukan cross-check berita yang diterima. Kemudian mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung. Adapun untuk threat atau ancaman di sini karena adanya informasi kepada masyarakat sehingga menyesatkan paham yang ada di masyarakat. Kemudian terlalu banyak tindak pidana lain yang terjadi sehingga pemerintah mengesampingkan tindak pidana penyebaran hoaks. Kemudian ketidakpercayaan yang timbul di masyarakat kepada program pemerintah terutama vaksinasi COVID-19. Berikutnya adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, menindak secara tegas setiap pelaku penyebaran hoaks. Tahapan yang bisa dilakukan, menciptakan sistem IT yang mampu melacak, mengidentifikasi para pelaku penyebaran hoaks tentang vaksinasi COVID-19. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas mengenai hukuman penyebar hoaks melalui media sosial resmi pemerintah. Hasil yang diharapkan, menurunkan bahkan menghapuskan penyebaran berita hoaks di setiap lapisan masyarakat. Para pihak yang terlibat, jajaran pemerintahan, pihak kepolisian, Kominfo, serta para stakeholder. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai cara mengetahui kebenaran informasi, salah satunya melalui portal Kominfo, yaitu di Kominfo Ini Hoaks dan covid19.go.id. Tahapan setiap alternatifnya, pertama, menggandeng para stakeholder agar memberikan sosialisasi melalui media sosial, infografis, maupun media massa, serta pembuatan alur pengecekan berita hoaks atau bukan yang menarik dan mudah dimengerti dapat melalui lingkungan sekitar yang terdekat seperti keluarga. Hasil yang diharapkan, masyarakat terhindar dari berita hoaks dan mampu menyebarkan berita yang benar dan baik. Para pihak, pemerintah, Kominfo, para stakeholder, tokoh masyarakat, dan media. Yang ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat akan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. Tahapannya, pembuatan media informasi atau pojok informasi yang menarik, para stakeholder bersama-sama dengan tokoh masyarakat, para generasi muda yang memiliki pengaruh, dapat melakukan edukasi terkait COVID-19 melalui media sosial, media massa, maupun sosialisasi langsung. Hasil yang diharapkan, pemahaman masyarakat dapat meningkat, informasi yang diterima merupakan informasi yang valid, serta masyarakat dapat menyebarkan berita yang benar. Para pihak, pemerintah, Kominfo, stakeholder, tokoh masyarakat, media, dan para influencer. Dari analisis isu yang kami paparkan, isu global terkait proxy war yang diangkat, yaitu penyebaran berita hoax terkait vaksinasi COVID-19 dapat diselesaikan dengan melakukan tindakan tegas kepada penyebar hoax, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang COVID-19, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi sehingga terhindar dari berita hoax. Demikian paparan kami mengenai analisis isu global, proxy war. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.